Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari kelas 11 IPA 1, 2, dan 3. Kembali lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Matematika Peminatan. Nah, teman-teman apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan hari ini semangat untuk mengikuti pembelajaran. Hari ini kita masih melanjutkan materi dengan subbab yang baru, yaitu mencari rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus. Materi hari ini merupakan materi terakhir dari trigonometri analitik yang beberapa pertemuan lalu sudah kalian pelajari. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, kita ingat-ingat dulu ya materi yang sudah kalian pelajari pada pertemuan minggu lalu. Di sini ada rumus-rumus. Ini rumus apa nih? 2 sin alfa cos alfa, 2 cos alfa sin alfa, 2 cos cos, dan minus 2 sin alfa sin beta. Ya, ini adalah rumus perkalian dari sin dan cos yang kalian pelajari pada minggu lalu. Dan hari ini akan kita gunakan untuk mendapatkan rumus penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus. Bagaimana cara mendapatkan rumus penjumlahan dan pengurangan untuk sin dan cos? Di sini pertama kita gunakan pemisalan. Sebelumnya kan kita punya contohnya ini, sin alfa plus beta ditambah sin alfa minus beta sama dengan 2 sin alfa cos beta. Nah, kita akan misalkan a plus beta, alfa plus beta ini sama dengan a, dan alfa minus beta ini sama dengan b. Untuk apa? Jika kita jumlahkan alfa plus beta sama dengan A dan alfa minus beta sama dengan B, maka didapatkan 2 alfa sama dengan A ditambah B. Nah, bentuk ini kita bagi ya, kita bagi 2, ruas kanan kita bagi 2, jadi alfa, ruas kiri kita bagi 2, jadi 1/2 A plus B, ini A plus B, alfa. Oke, selanjutnya bagaimana mendapatkan rumus penjumlahan dan pengurangannya dari rumus perkalian yang sebelumnya kita punya? Pertama, kita akan melakukan pemisalan. Awalnya di sini kita punya alfa plus beta, alfa minus beta. Nah, akan kita misalkan jika alfa plus beta sama dengan A dan alfa minus beta sama dengan B, kemudian kita jumlahkan. Ketika dijumlahkan, maka alfa plus alfa sama dengan 2 alfa, beta minus beta jadi 0 ya, maka kita dapat 2 alfa sama dengan A plus B. Bentuk ini kita bagi 2 sehingga didapatkan alfa sama dengan 1/2 A plus B. Sekarang kita punya alfa sama dengan 1/2 A plus B. Oke, notes 1. Sekarang kalau misalnya dikurang bagaimana? Alfa dikurang alfa, maka habis ya 0, beta minus beta jadi plus, di sini 2 beta sama dengan A dikurang B. Kita bagi kedua ruas dengan 2, maka didapatkan B sama dengan 1/2 A minus B. Oh ya, tadi Ibu belum menyampaikan ya, jadi apa manfaatnya kita mempelajari materi hari ini? Sebetulnya tidak jauh berbeda dengan pertemuan lalu. Materi hari ini akan mempermudah teman-teman untuk menyelesaikan bentuk-bentuk soal, termasuk menyelesaikan persamaan trigonometri. Jadi soal-soal yang berkaitan dengan trigonometri akan dipermudah dengan menggunakan rumus ini. Dan juga saat pertama kali Ibu mengajar kalian, kan Ibu mengajar rumus jumlah dan selisih 2 sudut. Nah, itu kan rumusnya sedikit panjang ya. Dengan rumus ini nanti untuk menyelesaikan soal yang serupa bisa lebih cepat gitu. Jadi ini akan mempermudah kalian. Oke, sekarang kita lanjut mencari rumus penjumlahan dan pengurangan sin dan cos. Nah, tadi kita sudah misalkan ya, jika alfa plus beta sama dengan A dan alfa minus beta sama dengan B, selanjutnya alfa sama dengan 1/2 A plus B dan beta sama dengan 1/2 A minus B. Jadi, untuk yang pertama, rumus perkalian sin alfa dikali cos beta. Di sini rumusnya ini, setiap ada alfa plus beta kita ganti dengan A, setiap ada alfa minus beta kita ganti dengan B. Kemudian setiap ada alfa kita ganti jadi 1/2 A plus B. Setiap ada beta kita ganti menjadi 1/2 A minus B. Seperti ini ya, seperti yang tadi sudah kita misalkan.
Nah, selanjutnya, sekarang kalau kita gunakan rumus perkalian 2 cos alfa dikali sin beta, seperti tadi, setiap alfa plus beta diganti A, alfa minus beta diganti B, alfa diganti 1/2 A plus B, beta diganti 1/2 A minus B. Nah, sekarang berarti kita dapatkan dua rumus baru. Di sini ada sin A ditambah sin B. Penjumlahan untuk sin ya. Sin A ditambah sin B rumusnya ini. Dan kalau ini pengurangan untuk sin. Sin A dikurangi sin B rumusnya ini. Selanjutnya, kalau kita gunakan rumus perkalian dari cos, 2 cos alfa dikali cos beta, ini rumusnya. Kemudian kita ganti variabelnya, alfa plus beta dengan A, alfa minus beta dengan B, alfa dan beta ini juga kita ganti. Kita dapatkan cos A ditambah cos B. Yang terakhir, cos alfa plus beta minus cos alfa minus beta sama dengan minus 2 sin alfa sin beta. Ini rumus perkalian untuk sin dan sin ya. Jadi, kita ganti lagi variabelnya, akhirnya kita dapatkan rumus pengurangan untuk cos A dikurangi cos B, jadi ada 4. Ada sin A ditambah sin B, yaitu 2 sin cos. Nah, ini perhatikan ya, A plus B, A minus B, jangan sampai tertukar. Selanjutnya ada sin A minus sin B, ada cos A plus cos B, dan ada cos A minus cos B. Jadi, ini adalah rumus penjumlahan, ini yang atas penjumlahan, dan yang bawah pengurangan untuk sin dan cos. Gitu. Sangat mudah kan ya, materinya hari ini cuma segini. Gitu. Tapi nanti Ibu akan berikan beberapa contoh soal. Contohnya, yang pertama tentukan nilai dari sin 105 derajat ditambah sin 15 derajat. Yang kedua tentukan nilai dari cos 465 derajat ditambah cos 165 derajat. Oke. Nah, sekarang kita bahas untuk sin A ditambah sin B, rumusnya 2 sin setengah A plus B dikali cos setengah A minus B. Di sini kan sin A ditambah sin B, jadi kita gunakan rumus yang ini. Oke, berarti ini sangat mudah sekali, tinggal kita substitusi saja. A-nya 105 derajat dan B-nya 15 derajat. Kita substitusi ke sini, ke rumus yang sudah kita dapatkan. Maka kita dapat 105 ditambah 15 derajat adalah 120 derajat. Dikali 1/2, maka hasilnya 2 sin 60 derajat dikali 105 derajat dikurangi 15 derajat adalah 90 derajat. Dikali 1/2, maka kita dapat cos 45 derajat. Sin 60 derajat adalah 1/2 akar 3 dan cos 45 derajat adalah 1/2 akar 2. Jadi, ini kan bisa kita bagi ya, 2 bagi 2. Boleh ya, karena dia perkalian ini. Jadi, akar 3 dikali 1/2 akar 2 adalah 1/2 akar 6. Sekarang nomor 2. Nomor 2 di sini ada cos A ditambah cos B. Jadi, gunakan rumus yang ini. Cos A hanya 465 derajat, B-nya 165 derajat. Kita substitusi ke rumusnya, A dan B, 465 ditambah 165 berapa? 630. 630 kita kalikan dengan 1/2, maka kita dapat 315 derajat. Lalu, 465 derajat dikurangi 165 derajat adalah 300 derajat. Dikali 1/2, maka kita dapatkan cos 150 derajat. Tinggal kita cari nilainya. Cos 315 derajat adalah 1/2 akar 2. Dia positif ya, karena cos di kuadran 4 nilainya positif. Terus, 150 derajat di kuadran berapa? 2. Di kuadran 2, cosnya nilainya negatif. Harusnya ini 1/2 akar 3 gini ya, kurang akar. Oke, jadi ini bisa kita bagi. Akar 2 dikali minus akar 3 jadi minus 1/2 akar 6. Oke, gampang banget kan ya? Nah, untuk contoh yang selanjutnya, tentukan nilai dari cos 105 derajat dikurangi cos 15 derajat, kurang lebih sama seperti tadi. Di sini ada cos A dikurang cos B,
Maka rumusnya minus 2 sin setengah A plus B dikali sin setengah A minus B. Kita substitusi A-nya 105 derajat dan B-nya 15 derajat. Jadi 105 derajat ditambah 15 derajat, 120 dikali 1/2 adalah 60 derajat, dan 105 derajat dikurangi 15 derajat adalah 90 derajat, dikali 1/2 jadi 45 derajat. Maka kita substitusi nilai sin 60 derajat adalah 1/2 akar 3, sin 45 derajat 1/2 akar 2. Ini kita bagi, jangan lupa ya untuk cos minus cos itu, di sini ada minus 2 sin. Jangan sampai tertinggal minusnya. Maka hasilnya adalah minus 1/2 akar 6. Yang keempat, nyatakan bentuk sin X plus H dikurangi sin X dalam bentuk perkalian. Nah kan di sini ada bentuk awalnya adalah pengurangan. Kita mau mengubah jadi bentuk perkalian. Mungkin karena sekarang teman-teman sedang belajar jadi langsung tahu ya ini pakai apa. Nanti kalau soalnya dicampur, teman-teman bisa lihat, oh diubah ke bentuk perkalian nih. Jangan sampai keliru sama materi pertemuan sebelumnya. Lihat bentuknya. Oh ini bisa kita misalkan sebagai A, dan X ini kita misalkan sebagai B, gitu ya. Jadi penyelesaiannya sin A dikurangi sin B. Rumusnya adalah 2 cos 1/2 A plus B dikali sin 1/2 A minus B. Baru kita substitusi. A-nya adalah X plus H dan B-nya adalah X. Jadi X plus H ditambah X, A ditambah B menjadi 2X plus H, dan X plus H dikurangi B, A dikurang B, jadi X dikurang X jadi 0 ya dia, maka tersisa H aja di sini. Jadi bentuknya berubah menjadi perkalian. 2 cos 1/2 2X ditambah H dikali sin 1/2 H gitu. Di sini biasanya kalau soalnya dicampur nih, misalkan ulangan harian, kan ulangan harian dengan sub-sub materi sebelumnya dibahas. Nah, teman-teman bingung menentukan yang mana, jadi kenali bentuknya. Misalkan seperti ini ya, agar lebih mudah. Selanjutnya, nomor 5, nyatakan sin 5X ditambah sin X dalam bentuk perkalian. Sama ya, seperti nomor 4, 5X ini kita misalkan sebagai A, dan X kita misalkan sebagai B. Jadi, sin A ditambah sin B. Kita pakai rumusnya. Substitusi A-nya 5X, B-nya X, maka didapatkan 6X. Dikali 1/2 jadi 3X. 5X dikurang X adalah 4X, dikali 1/2 menjadi 2X. Jadi bentuknya berubah menjadi 2 sin 3X dikali cos 2X. Oke. Nah misalnya bentuk yang nomor 5 ini sebenarnya ya, kalau misal contohnya ibu kasih di sini sama dengan cos 2X. Cos 2X ini berubah menjadi bentuk persamaan trigonometri kan. Nah teman-teman di sini bisa menggunakan rumus ini karena terlihat sin 5X ditambah sin X ini bisa kita jumlahkan dulu, kita ubah menjadi bentuk perkalian. Nanti kan cos 2X nya pindah ya ke ruas kiri ke sini. Jadi di sini minus cos 2X sama dengan 0. Benar ya? Kalau ibu ubah soalnya menjadi persamaan trigonometri. Lalu menyelesaikannya gimana? Ini kan menjadi satu kesatuan ya karena perkalian. Kita bisa faktorkan cos 2X-nya. Cos 2X dikali 2 sin 3X. 2 sin 3X dikurang 1 ya. Ya kan? Karena cos 2X ini sudah kita faktorkan. Sama dengan 0. Oke, kalau sudah begini kan nanti tinggal cos 2X sama dengan 0, 2 sin 3X minus 1 sama dengan 0. Akhirnya ditemukan penyelesaian untuk X-nya. Gitu kurang lebih. Sebelum Ibu lanjutkan, coba kita ingat-ingat dulu ya. Jadi apa saja yang sudah dipelajari pada materi trigonometri analitik. Yang pertama adalah rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk sin, cos, dan tangen. Yang selanjutnya ada rumus sudut rangkap yang cos 2 alfa, sin 2 alfa, tangen 2 alfa.
pertemuan lalu ada rumus perkalian untuk sin dan cos, dan hari ini adalah rumus penjumlahan dan pengurangan untuk sin dan cos. Nah, coba teman-teman kalau memperhatikan di awal pertemuan, pasti Ibu memberikan kita mengingat dulu materi yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, dan materi itu digunakan untuk pembuktian di materi hari yang Ibu bahas, iya atau tidak? Nah, itu artinya apa? Ibu ingin menunjukkan ke teman-teman bahwa matematika itu saling terkait gitu. Jadi pembuktian yang kita lakukan pada pertemuan lalu akan kita pakai hasilnya untuk mendapatkan rumus baru pada pertemuan ini. Jadi saling terkait. Karena kalian sudah mempelajari semuanya, ketika bertemu soal bisa digunakan saja manakah rumus-rumus yang sekiranya lebih mudah untuk digunakan ketika bertemu bentuk-bentuk tertentu begitu. Nah, seperti contoh ini. Tentukan nilai dari tan 285 derajat ditambah tan 75 derajat. Bu, Ibu tadi nggak menjelaskan bagaimana cara untuk rumus untuk penjumlahan tan A ditambah tan B. Nah, kalau Ibu tidak menjelaskan, tapi ketika kalian memahami konsepnya, bisa didapatkan suatu rumus atau bentuk yang baru ya. Coba kita ingat-ingat, kalau tangan alfa itu adalah sama dengan sin alfa per cos alfa, maka tangan 285 derajat sama dengan sin 285 derajat per cos 285 derajat. Ditambah tangan 75 derajat itu sama dengan sin 75 derajat per cos 75 derajat. Ya. Nah, ini kita operasikan seperti biasa, penjumlahan pecahan, maka didapatkan sin 285 derajat dikali cos 75 derajat ditambah cos 285 derajat dikali sin 75 derajat, penyebut kita kali menjadi cos 285 derajat dikali cos 75 derajat. Nah, coba perhatikan pembilangnya, ini bentuk apa? Sin dikali cos ditambah cos dikali sin. Nah, iya, ini adalah bentuk penjumlahan dua sudut untuk sin. Sin 285 derajat ditambah 75 derajat itu sama dengan ini. Gitu ya, jadi boleh kita ubah bentuknya. Dan yang ini, kira-kira bisa kita ubah menjadi apa? Perhatikan coba, oh ini perkalian di sini. Kita punya apa? Kemarin rumus perkalian untuk sin dan cos ya. Di sini ada cos dikali cos. Awalnya kan di sini Ibu kasih 2 gitu ya, 2 cos kalau sebelumnya. Nah, karena di sini hanya cos dikali cos, berarti bentuknya menjadi kita kalikan dengan 1/2. Cos 285 ditambah 75, cos 285 dikurang 75. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kan kita selesaikan? Sin 285 ditambah 75 sama dengan sin 360. Nah, Bu, ini 2 dari mana? Karena di sini ada 1/2 kan sulit ya nanti menghitungnya. Kalau bentuknya ini susah, ada akarnya. Jadi di sini Ibu kalikan dengan 2 ya. Jadi dikali 2, pembilang dikali 2, penyebut dikali 2. Emang boleh, Bu? Boleh. Kenapa? Karena 2/2 itu 1, tidak akan merubah bentuk ini gitu ya. Makanya dikalikan dengan bilangan yang sama. Jadi kita dapat 2 sin 360 derajat per cos 360 derajat ditambah cos 210 derajat. Karena di sini sudah jelas ya, sin 360 derajat adalah 0, 0 dibagi berapapun nilainya adalah 0. Jadi langsung saja Ibu tulis 0 di sini gitu ya. Yang perlu kalian pahami ketika ada banyak bentuk yang sudah kalian pelajari di sini, pahami dasarnya, dipahami ulang bagaimana cara pembuktiannya. Jadi ketika kalian lupa itu bisa dibuat ulang seperti ini contohnya. Sin alfa ditambah beta. Kalau kita hafal kan susah ya. Sin alfa cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Kan ada 4. Nanti tertukar-tukar. Tapi kalau kalian paham bagaimanakah rumus ini kita dapatkan, itu pasti bisa gitu membuatnya ulang ya. Gitu. Jadi
teman-teman jangan sampai merasa bingung karena ada banyak materi trigonometri analitik yang kalian pelajari. Semoga ini bisa menjadi motivasi untuk kalian bahwa matematika itu terkait, jadi jangan merasa takut ya belajar matematika. Oke, seperti biasa ada beberapa informasi. Setelah ini kerjakan tugas mandiri dan tambahkan 3 soal beserta jawabannya. Yang selanjutnya, kerjakan kuis dan jangan lupa perhatikan durasi. Apabila ada kesulitan, unggah foto diskusi mandiri, silakan kirim ke email Ibu indrianiamini.work@gmail.com. Hari ini sepertinya adalah hari terakhir Ibu mengajar di kelas 11 MIPA 1 sampai 3 untuk matematika peminatan. Ibu ucapkan mohon maaf atas setiap kesalahan yang Ibu lakukan, walaupun kita belum pernah bertemu ya, mungkin ada kesalahan perkataan atau sikap yang Ibu lakukan ke teman-teman di kelas 11. Ibu ucapkan terima kasih banyak teman-teman kelas 11 MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3. Ibu suka banget ngajar kelas kalian karena kalian semua tertib dalam mengerjakan tugas, kuis, dan juga absen tidak terlambat. Aktif juga bertanya walaupun via chat. Ibu harap kalian tetap semangat ya mengikuti pembelajaran yang selanjutnya akan dikembalikan kepada Pak Dede. Nah, yang pasti ada satu pesan dari Ibu, bahwa matematika itu tidak sulit, practice make perfect. Jadi kalian hanya cukup meluangkan waktu lebih banyak untuk berlatih agar mudah ketika mengerjakan soal-soal matematika, gitu ya. Jadi tanamkan pada diri kalian bahwa matematika itu tidak sulit, kalian hanya perlu berlatih meluangkan waktu lebih banyak ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Semoga pandemi ini cepat berakhir, kalian tetap sehat, dan jangan lupa laksanakan protokol kesehatan. Semoga kita bisa bertemu pada kesempatan yang selanjutnya. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.